Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya berdoa saudara senantiasa dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan dan menikmati setiap kasih setia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh membuka mata kami, menikmati hari yang baru, menikmati nafas kehidupan, dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang begitu baik yang Tuhan jadikan untuk kami. Apapun dan bagaimanapun keadaan yang kami boleh alami saat ini, biarlah kami terus akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya semua baik di dalam rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan firman yang akan kami dengarkan, biarlah boleh senantiasa menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 dengan tema menerima hidup yang baru. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi bangsa Israel sangat menyedihkan ketika mereka berada di pembuangan di bangsa Babel. Mereka menyadari bahwa pembuangan ini adalah akibat dosa yang sudah mereka lakukan. Tetapi hal ini bukan menyadarkan mereka, justru membuat mereka semakin berkeras hati dan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Nabi Yehezkiel bernubuat tentang Tuhan yang akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umat Israel. Pemberian roh Allah dalam batin mereka adalah inisiatif dari Allah sendiri, bukan didasarkan pada kehendak dan pertobatan Israel, tetapi karena nama Allah yang kudus, karena kehormatan namanya untuk membuktikan kepada seluruh bangsa dan ciptaannya bahwa Ia benar-benar kudus. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26, Tuhan menyatakan 3 tindakannya atas umat Israel. Yang pertama, Allah memberikan hati dan roh yang baru kepada umat Israel. Karena bangsa Israel memiliki hati yang tegar, tertutup terhadap firman Allah, mereka memiliki roh pemberontak yang selalu menentang ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga menentang Tuhan dengan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Tidak ada kebenaran di dalam diri mereka, sehingga mereka dibawa ke Babel. Semua itu akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena itulah Allah sendiri yang akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Kata memberikan berarti meletakkan dan menempatkan. Hal ini adalah merupakan inisiatif dari Allah. Allah yang menempatkan dan meletakkan hati yang baru kepada mereka. Kata baru juga berarti kudus, yang artinya Allah ingin memperbaharui hubungannya dengan umat Israel yang dimulai dari pembaharuan pikiran, kehendak, motivasi, perasaan, dan hati umat Israel agar mereka dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, Allah menjauhkan hati yang keras dari umat Israel. Tuhan menilai bangsa Israel sebagai bangsa yang keras kepala, atau berkepala batu, atau susah diatur. Mereka melakukan kekejian, mereka meninggalkan Tuhan dan berbuat tidak senonoh. Kata menjauhkan di sini adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa Allah
yang menjadikan umat Israel benar-benar berbalik kepadanya dan menjauhkan hati yang keras dari umat Israel. Kemudian yang ketiga, saudara, Allah memberikan hati yang lembut kepada umatnya. Hal ini adalah transformasi total yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri umat Israel agar mereka siap melakukan kehendak Allah, agar mereka tunduk dan taat serta setia kepada firman Allah. Karena itulah Allah memberi kepada mereka hati yang lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah selama ini kita masih sering kali hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam hati yang keras? Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan agar saudara dan saya senantiasa mengingat setiap kebaikan Tuhan, senantiasa mau dituntun, diarahkan, dan dibimbing oleh firman-Nya, sehingga hidup kita semakin hari boleh semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap motivasi hati kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menjadikan kami benar-benar memiliki hati, pikiran, kehendak seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terus tuntun kami di jalan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Baharuilah hati dan kehendak kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman, menjaga hati, pikiran, perbuatan, sikap kami untuk terus layak, untuk terus benar, untuk terus kudus dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin dan menyertai kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, bahkan beban persoalan yang mereka alami saat ini ya Tuhan, atau mungkin kesedihan, kedukaan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang terus akan menyertai hidup kami di segala musim yang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat dan semangat, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.